Stephen. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah akhir tahun pada sore hari ini. Kita bersyukur kita boleh mengakhiri tahun ini di rumah Tuhan. Satu perjalanan semusim telah kita lalui. Dan kita percaya semua kalau kita boleh ada sekarang karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau siapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan yang akan menyegarkan, memuaskan kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur karena 1 tahun boleh kami lalui dalam kasih dan anugerah-Mu. Oleh karena itu kami akan memulai ibadah akhir tahun ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap bangkit berdiri. Ada sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia yang sungguh baik, amat baik, teramat baik. Haleluya, mari kita naikkan pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Yesus baik. Kita tak pernah kita tidak diberkati Tuhan. Dia selalu memberkati kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberi, karena alasanku untuk kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberi, karena alasanku untuk menyediakan. Kamu diberkati, aku diberi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu yakin kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk. Kita akan menyaksikan kesaksian. Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Yesi. Saya ingin menyaksikan sedikit kisah kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, khususnya selama pandemi yang sudah hampir berlangsung selama 2 tahun ini ya Bapak Ibu. Selama 2 tahun ini jujur saja saya tuh udah 2 tahun ya pokoknya selama pandemi itu nggak beribadah gitu ya di gereja. Kemudian pasti Bapak Ibu juga sama ya seperti saya juga dan juga kebanyakan yang lain gitu ya, ketika kita awal-awal mengalami pandemi gitu, maksudnya ya itu benar-benar di luar akal pikiran kita gitu ya, dimana kita harus melakukan berbagai macam kegiatan itu harus dari rumah gitu ya. Anak-anak sekolah di rumah, ibadah di rumah, belanja
sebagai ibu rumah tangga gitu ya, belanja juga dari rumah, manggil tukang sayur gitu ya ke rumah ya. Jujur aja awal-awal tuh emang ada kekhawatiran, ketakutan, bagaimana ini Tuhan gitu ya selama pandemi ini gitu, apa yang akan terjadi gitu selama pandemi ini. Puji syukur, saya benar-benar bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan terhadap saya dan juga keluarga saya, anak-anak, suami, dan juga mertua gitu. Semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan saya juga berpikir, Tuhan, saya tuh selama pandemi tuh nggak ibadah gitu di gereja gitu ya. Tuhan gimana ya gitu pelayanan saya di sekolah minggu gitu. Benar-benar berpikir gitu ya. Tapi ya puji Tuhan saudara-saudara, ketika itu saya tuh sama teman-teman guru-guru sekolah minggu dan juga ketika saya mengikuti komsel, benar-benar saya tuh sangat diberkati gitu ya saudara-saudara. Memang ada kekhawatiran, ada ketakutan, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan dan kita memiliki rekan-rekan atau juga teman-teman sepelayanan yang dimana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, saya bersyukur kita semua bisa melalui hal itu gitu dengan baik. Mungkin selama 2 tahun ini ketika harus melayani sekolah minggu khususnya gitu ya secara online, di awal bener-bener gak kepikiran gitu harus mimpin pujian, harus bawain firman secara online gitu ya, dengan peralatan seadanya. Tapi saya bersyukur dengan rekan-rekan yang kompak di sekolah minggu, kita bisa saling nguatin. Sampai sekarang tuh saya bersyukur gitu ya, teman-teman sekolah minggu tuh kreatif-kreatif. Dan juga ketika mengikuti komsel juga saya sangat diberkati, dikuatkan gitu, satu dengan yang lain kita saling dukung. Nah Bapak Ibu, mungkin sekian kesaksian saya. Semoga di tahun depan, di tahun 2022 kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Semoga segalanya Tuhan senantiasa menjagai kita, melindungi kita. Dan saya juga rindu mungkin buat Bapak Ibu yang belum mengikuti komsel, mari Bapak Ibu kita bersyukur banget ya di Gereja Isa Al-Masih itu banyak kelompok-kelompok sel gitu ya. Bapak Ibu mungkin belum bergabung, boleh Bapak Ibu bergabung gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu akan diberkati juga seperti saya ketika mungkin kita mengalami kelemahan secara rohani gitu ya. Ada rekan-rekan, teman-teman yang bisa saling menguatkan. Mungkin sekian kesaksian dari saya. Saya mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kiranya kesaksian ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Ayo kita jangan patah semangat walaupun keadaan tidak memungkinkan untuk setiap minggu kita datang beribadah. Tapi Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, ada bersama kita, menemani kita, dan setia. Dia Allah beserta kita. Jadi kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
hadiran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, jalan-Mu tak terselami, benar Yesus. Percaya ada rencana yang indah, tiada terduga. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu
Bersamaku di dalam-Mu Tuhan, selalu ada harapan baru, harapan kepadamu. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tenang di dalam-Mu Tuhan. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Dengan iman nyanyikan pujian ini. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Katakan dengan segenap hatimu. Dan imanku. Tetap teguh Iya. Karena Yesus menopangku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata lain yang bisa kami ucapkan saat sore hari ini selain rasa terima kasih, rasa syukur. Tuhan baik, Tuhan baik buat kami. Tuhan baik. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau ajar buat kami. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Hari ini kita ada di hari terakhir di tahun 2021. Beberapa waktu ke depan kita akan segera memasuki tahun yang baru. Saya percaya semua kita punya cerita di belakang sana, right? Ada tawa, ada air mata, ada kemenangan, bahkan mungkin ada kegagalan di belakang sana. Tapi saya mau bilang begini, bukti bahwa kita masih bisa bertahan sampai hari ini, itu karena Tuhan.
Itu karena Tuhan. Nah, sore hari ini saya pengen langsung saja berbagi buat kita bersama. Divine Hope. Harapan ilahi. Nah, Bapak Ibu, saya pengen sore hari ini berbagi buat kita bersama. Pentingnya begini, pentingnya kita memiliki sebuah kesadaran, pentingnya kita memiliki sebuah keyakinan bahwa dalam seluruh cerita hidup kita sampai hari ini, kita tidak pernah jalan sendiri. Kebenarannya, Tuhan selalu menyertai kita. Realitanya, kita sering mengabaikan Dia. Right? Tapi kasih-Nya dibuktikannya dengan kita bisa bertahan tegak sampai hari ini. Itu karena Dia. Matius pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat 23. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi ketika ia, maksudnya Yusuf, mempertimbangkan maksud itu. Apa maksudnya? Menceraikan Maria. Malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya, pasal 7 ayat 15. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Nah Bapak Ibu, Matius pasal 1 ayat 23 adalah penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Jadi kalau kemudian kita berkata bahwa apa sih Immanuel? Sore hari ini saya pengen sedikit berbagi saja tentang kata Immanuel. Apa yang dimaksud dengan kata Immanuel? Nah, dari Matius pasal 1 yang tadi kita baca secara sederhana kemudian Alkitab memberitahukan kepada kita definisi atau pengertian dari kata Immanuel. Yaitu bahwa Allah menyertai kita. Artinya kan begini, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang percaya, maka kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah dibiarkan Tuhan untuk menjalani hidup ini seorang diri. Tidak akan pernah. Realitanya adalah begini, Tuhan akan selalu menyertai kita dalam seluruh cerita hidup kita. Dia akan ada di dalam seluruh atau sepanjang jalan kehidupan kita. Percayalah begini, tidak ada satu area pun dalam hidup kita yang Tuhan tidak ada di sana. Tidak pernah. Tidak ada satu sisi pun dalam hidup kita yang Tuhan tidak pernah memperhatikannya. Tidak ada. Dalam semua area hidup kita, dalam semua sisi kehidupan kita, Dia ada di sana. Dalam kehebatan, kebaikan, kebenaran yang kita kerjakan, Dia ada di sana. Dan sadarkah kita bahwa dalam kebodohan, dalam kegagalan, dalam kebusukan yang kita lakukan, Dia ada di sana memperhatikan kita. Dialah Sang Immanuel. Saya ingin kita sama-sama begini. Jadi orang Kristen yang bukan sekedar tahu bahwa Tuhan itu Immanuel. Jadi orang Kristen yang bukan sekedar tahu, oh iya Tuhan itu Immanuel. Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu beserta kita. Titik sampai di situ. Tapi saya berharap begini, di penghujung tahun ini dan kemudian besok kita akan memasuki tahun yang baru. Mari punyai sebuah paradigma keyakinan berpikir yang sangat kokoh bahwa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang bukan sekedar tahu, tapi kita harus merasakan dan mengalami. Benar bahwa Dia itu Immanuel. Tahu dan merasakan itu beda.
Tahu dan mengalami itu dua hal yang berbeda. Seberapa banyak kita yang tahu bahwa Dia Immanuel? Tapi sekarang saya bertanya, seberapa banyak kita yang berani berkata dengan yakin, dengan kokoh bahwa kita merasakan dan mengalami bahwa Dia Immanuel? Mungkin kita mulai berpikir, apa buktinya bahwa Dia Immanuel? Saya mau bilang begini, kita masih bisa duduk hari ini, itu bukti bahwa Dia Immanuel. Kita masih bisa bertahan sampai hari ini di tengah situasi sulit yang terjadi 2 tahun belakangan ini, itu bukti bahwa Dia Immanuel. Di sepanjang tahun ini, di 11 bulan ke belakang mungkin banyak hal kebodohan yang kita buat. Banyak pelanggaran yang kita buat. Tapi kalau sampai hari ini nafas itu masih ada di badan kita, itu bukti bahwa Dia menyertai kita. Seberapa banyak kita yang sepanjang tahun ini bukan sekedar tahu bahwa Dia Immanuel, tapi kita punya banyak pengalaman dan cerita bersama dengan Dia dan kita bisa berani bilang, Dia Immanuel. Seberapa banyak kita yang punya pengalaman bersama dengan Dia di sepanjang tahun ini? Saya mau bilang, tahun depan Dia akan lakukan hal yang sama buat hidupmu. Kalau kita bisa bertahan itu karena Tuhan. So, saya berharap sepanjang tahun depan kita akan menjadi orang yang bukan sekedar tahu Dia Immanuel, tapi kita akan rasakan dan kita alami secara konkret, secara nyata dalam hidup kita bahwa Dia itu Immanuel. Bapak Ibu begini, pernahkah kita menyadari atau tahukah kita bahwa janji akan kehadiran Immanuel itu tidak pernah datang pada saat situasi yang baik? Janji kehadiran Immanuel itu hadir justru pada saat-saat sukar. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dan seterusnya. Secara keseluruhan konteks itu berbicara ketika Ahaz dikepung dan kemudian dia mengalami ketakutan dan kegentaran yang luar biasa. Yesaya pasal 7 berkata dia seperti pohon-pohon yang ditiup angin, dia goyang, dia gentar, dia goyah. Tapi di situasi yang sulit itu, sekalipun kita tahu Ahaz menyimpang dari jalan Tuhan. Dan pada akhir hidupnya kita tahu, Alkitab berkata, dia mati sebagai seorang penyembah berhala. Tetapi untuk orang seperti itu, Yesaya bilang, bahwa Tuhan menubuatkan, Tuhan merancangkan, Tuhan merencanakan, dan Tuhan menginginkan Ahaz dan orang-orang Yehuda mengalami kemenangan. Berapa banyak kebodohan yang kita buat di sepanjang tahun ini? Seberapa banyak hal-hal yang gak penting yang kita kerjakan di sepanjang tahun ini? Seberapa banyak kemudian yang penyesalan yang kemudian kita rasakan di sepanjang tahun ini? Berita baiknya, Dia tetap sayang sama kita. Berita baiknya sampai hari ini Dia tetap menyertai kita. Dia Immanuel. Kemudian Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23. Cerita tentang kelahiran Yesus. Kadang kita seringkali kalau kita lihat di drama-drama Natal biasa, seolah-olah peristiwa kelahiran Yesus itu menjadi sebuah cerita yang kemudian berakhir dengan baik. Berakhir dengan bahagia. Yesus lahir dan kemudian cerita selesai. Kita lupa. Pasca Yesus lahir, masih banyak cerita pahit yang harus dijalani Maria dan Yusuf. Yesus lahir, peristiwa pembantaian bayi-bayi yang dilakukan Herodes memaksa mereka harus mengungsi ke Mesir. Sadarkah kita menjadi seorang pengungsian itu tidak pernah menyenangkan? Pernahkah kita membayangkan bagaimana Yusuf mencari nafkah, bagaimana mereka bertahan hidup?
Kita berpikir Yesus lahir dan kemudian cerita selesai. Enggak. Masih terlalu panjang. Yesus Sang Immanuel, dia mengalami banyak cerita pahit. Janji bahwa Allah menyertai itu justru hadir ketika situasi-situasi yang sulit. Janji itu hadir buat orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak percaya. Ahas yang ketika itu menyimpang dari jalan Tuhan. Dan kemudian 740 tahun kemudian digenapilah Yesus lahir. Kelahirannya itu adalah bukti bahwa penyertaannya. Kelahiran Kristus adalah bukti penyertaan Tuhan. Allah yang jauh kemudian menjadi Allah yang dekat. Allah yang ada, Allah yang tinggal, Allah yang berjalan bersama dengan manusia. Tapi sadarkah kita? Maria dan Yusuf mengalami cerita pahit, pergumulan, kesulitan, tantangan, air mata. Justru ketika Yesus hadir. Pernah kita berpikir itu? Sebelum Yesus lahir, nggak ada masalah. Yesus lahir, Yusuf dan Maria terima rencana Tuhan buat hidup mereka. Justru pada momen itu, cerita pahit dimulai dalam hidup mereka. So, kita mau menuntut Tuhan bahwa kita percaya Tuhan dan hidup kita harus selalu mulus. Kita mau mengumpat sama Tuhan, berasumsi sama Tuhan. Hanya karena yang kita mau gak kesampaian. Maria mengalami cerita pahit, pengalaman-pengalaman getir justru ketika Yesus hidup dan ada bersama dengan mereka. Pikirkan dan renungkan. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang kata Immanuel, dua hal sederhana yang ingin saya bagikan. Pertama begini, Immanuel, Allah yang menyertai, itu tidak sama dengan ketiadaan pergumulan. Kalau Yesus menyertai kita, bukan berarti hidup kita itu nggak akan ada masalah. Kalau kita berpikir begitu, maafkan saya, kita salah konsep tentang Tuhan. Kita salah konsep tentang Immanuel. Kita salah. Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia, jelas ayat 21 bilang. Yesus hadir bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi untuk bisa juga merasakan, memahami apa yang dialami, apa yang digumuli oleh manusia. Dialah Sang Immanuel. Penyertaan Tuhan itu tidak sama dengan ketiadaan pergumulan. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini, bahkan mungkin di sepanjang 2 tahun ini kita bergumul, jangan pernah berpikir bahwa Dia tidak menyertai kita. Dia ada di sana. Dia ada di sana. Dalam semua momen, dalam semua cerita, Tuhan ada di sana. Dan pasti Tuhan itu tetap dan akan menyertai kita. Yesaya pasal 7 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini. Saya buat PPT-nya rasanya. Oh iya. Yesaya pasal 7 ayat 4. Ini janji Tuhan yang dikatakan buat Ahas dan orang-orang Yehuda lewat Yesaya. Dan katakanlah kepada Ahas, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api ini berbicara tentang Aram dan tentang Israel Utara yang mengepung mereka. Bayangkan, Israel Utara dan Aram yang mengepung mereka, Tuhan gambarkan buat Ahas yang menyimpang dari jalan Tuhan. Itu seperti puntung kayu api yang berasap. Puntung kayu yang berasap, udah gak ada apinya.
yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Ini janji Tuhan buat Ahaz dan orang-orang Yehuda. Sayang mereka menolaknya. Jadi pelajaran sederhana buat kita sore hari ini adalah begini. Allah menyertai ya, tapi bukan berarti ketika Allah menyertai maka hidup kita akan terbebas dari persoalan. Tapi apa yang saya sampaikan buat orang-orang Yehuda pada waktu itu dan Ahaz, mari kita pegang ini dan jadikan ini pelajaran buat kita. Ketika kita harus berhadapan dengan realita pahit dalam hidup kita. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Seberapa banyak kita yang di sepanjang tahun ini hati kita udah mulai nggak teguh. Pengalaman apa yang kita alami di belakang? Cerita pahit apa yang ada di belakang? Air mata apa yang kita rasakan di belakang? Hari ini firman Tuhan bilang begini, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan sampai karena persoalan realita, kengerian, ketakutan, hal-hal menggentarkan di depan kita, itu membuat kita menjadi tidak tenang. Tidak tenang itu artinya begini, kita nggak tenang, kita nggak bisa istirahat. Ada di antara kita yang mulai susah tidur? Tidur nggak enak, sebentar bangun, pikiran kita terganggu. Firman Tuhan bilang, dia Immanuel. Kalau ada Immanuel dalam hidup kita, teguhkan hati, tinggallah tenang. Jangan biarkan realita pahit, cerita-cerita buruk, ketakutan, kengerian, misteri di depan sana yang kita tidak tahu nanti 2022 akan seperti apa. Tinggallah tenang, jangan biarkan semua itu membuat kita menjadi sampai nggak bisa tidur. Jangan biarkan realita itu kemudian merampas ketenangan jiwa kita. Jangan takut. Jangan takut tuh begini. Karena saking takutnya kita tuh jadi orang-orang yang benar-benar takut bahkan sampai kemudian gemetar. Melangkah pun nggak berani. Ya saya bilang, Tuhan bilang jangan takut. Jangan gentar, jangan gemetar, jangan goyah, dan jangan jadi pengecut. Apapun yang ada di depan sana, mari kita berdiri dengan kokoh dan hadapi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Karena kita tahu persis Dia ada bersama dengan kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi kecut hati. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu lihat nanti di ayat-ayat berikutnya, di situ ada kata percaya, ada kata aman atau teguh jaya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang adalah Immanuel, maka kita ini akan teguh jaya. Artinya begini, kita ini akan tetap berdiri teguh. Sekalipun realita atau kenyataannya itu penuh dengan hal-hal yang mengerikan, namun kita itu akan tetap ada dalam posisi berdiri dengan sangat teguh. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap setia. Setia dalam hal apa? Setia untuk tetap percaya bahwa Dia menyertai. Itu Immanuel. Bahasa Inggris Immanuel itu ada yang bilang God is with God. Tapi ada satu lagi juga dikatakan with us is God. Siapa yang bersama dengan kita? Tuhan. Siapa yang berserta dengan kita di sepanjang tahun 2021 sampai kita bisa bertahan sampai hari ini? Tuhan. Jadi siapa yang akan berserta dengan kita di sepanjang tahun 2022? Tuhan. Jadi kenapa kita harus jadi nggak tenang? Kenapa kita harus jadi lemah? Kenapa kita harus jadi takut? Dan kenapa kita harus jadi kecut hati? Dia bersama dengan kita. Immanuel artinya begini. Pertama, Immanuel itu Tuhan menyertai itu tidak sama dengan hidup kita ini bebas dari kesulitan. Immanuel Tuhan menyertai itu sama dengan Tuhan menuntun.
Jadi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kalau Immanuel itu, Sang Immanuel itu menyertai hidup kita, percayalah Dia akan menuntun kita. Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai seorang gembala, sebagai sosok gembala. Mazmur 23 bilangkan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menggambarkan Tuhan sebagai sosok pribadi, seorang gembala yang begini. Seorang gembala itu adalah sosok yang akan selalu ada, sosok yang akan selalu hadir dimanapun domba-domba itu berada. Tahukah kita bahwa domba adalah salah satu binatang paling bodoh yang gak tahu jalan pulang? Makanya gembala akan selalu ada di antara domba-dombanya. Gembala akan selalu memastikan bahwa domba-dombanya ada dalam keadaan terawat dan terpelihara. Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala yang pasti akan memastikan begini, Dia akan dalam keadaan baik-baik saja. Daud melihat Tuhan sebagai gembala yang begini, yang akan selalu hadir untuk menjadi teman dalam hidupnya. Makanya ketika Daud jatuh dalam dosa dan ketika dia tahu dia bersalah, dia berkata lebih baik saya jatuh dalam tangan Tuhan. Tuhan sekalipun Tuhan marah, sekalipun Tuhan murka, di dalam kemarahannya, di dalam murkanya tetap ada belas kasihan dan kesetiaan. Tuhan adalah Immanuel. Kemudian Daud pada akhirnya melihat begini kan. Sepanjang hidupnya hanya akan ada kebajikan dan kemurahan yang mengikutinya. Kenapa? Dia tahu gembala itu bersama dengan dia. Lewat lembah kekelaman tidak masalah, tidak takut. Kenapa? Karena dia ada di sana bersama dengan kita. Seperti apa dan sejauh mana kita menyadari dan memahami Tuhan itu sebagai Immanuel dalam hidup kita. Benarkah kita memahami atau menyadari sungguh-sungguh bahwa selama hidup kita sampai hari ini, kita melihat Tuhan itu sebagai Immanuel yang menyertai hidup kita. Di dalam semua keberhasilan kita sampai hari ini, itu karena Dia. Kalau kita sehat sampai hari ini, itu pun karena Dia. Kalau kita sakit tapi masih bisa bersyukur dan bertahan sampai hari ini, itu pun karena Dia. Itu karena Dia. Sehatmu, sakitmu, miskinmu, kayamu, Dia tetap menyertai jalan hidupmu. Dialah Sang Immanuel. Mari, jangan takut, teguhkan hati, tinggal tenang. Jangan biarkan kita menjadi kecut dan tawar hati dengan realita yang ada. Masa depan memang misteri, tapi kita tahu ada Immanuel, Allah yang menyertai. Amin. Mari kita saat teduh sejenak dan kita akan berdoa bersama-sama. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Jemaat saja katakan Immanuel. Percayalah Dia menyertai hidup kita. Percayalah Dia menyertai kita.
Lebih sungguh lagi, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Saya memberikan waktu 1-2 menit ke depan buat Bapak Ibu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kita yang hari ini datang dengan banyak pikiran yang kalut? Seberapa banyak kita yang hari ini beribadah dengan banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita? Ada kegentaran, ada rasa takut, ada rasa sepertinya hilang harapan untuk hari depan. Ada rasa yang rasanya, Tuhan kayaknya saya harusnya udah deh nyerah aja. Seberapa banyak kita yang mulai putus asa, kita mulai lelah, kita mulai jenuh dengan situasi, dengan kenyataan yang terjadi hari ini. Saya ingin bilang begini Pak Bu, dengar baik. Dia adalah Allah Immanuel. Dia ada dan akan selalu ada buat hidupmu. Dia gembala yang baik. Dia akan memastikan bahwa kehidupanmu terpelihara dan terawat. Dia akan memastikan keadaanmu baik-baik saja. Dia gembala yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Kalau hari ini engkau berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan air mata, percayalah,
dia ada di sana dan berjalan bersama denganmu. Kalau hari ini engkau berjalan dan kau gelap akan hari depanmu, percayalah, dia ada bersama denganmu dan menuntun jalan hidupmu. Untuk melihat kebaikan, untuk melihat kemurahan, untuk merasakan kebajikan di hari depanmu. Dia Allah Immanuel. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Di penghujung tahun ini, kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa bersyukur. Karena Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Tuhan menolong kami dalam banyak hal di sepanjang tahun ini. 2 tahun sudah kami lalui di masa pandemi. Dan hari ini adalah bukti bahwa Tuhan menyertai kami. Karena itu kami akan menjalani tahun ke depan dengan sebuah keyakinan yang sama. Bahwa Tuhan yang sama yang akan menyertai dan menuntun jalan hidup kami. Apapun yang akan terjadi di depan sana, kami tahu pasti ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan memberkati buat setiap kami, buat jemaatmu yang ada di tempat ini, maupun jemaatmu yang ada di rumah masing-masing. Aku berdoa Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau memastikan keadaan mereka semua dalam keadaan baik. Engkau hadir dan Engkau memberikan ketenangan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan keteguhan. Engkau mengangkat setiap ketakutan, kegentaran. Engkau memberikan damai sejahtera dan ketenangan. Dan mereka akan melihat bersama dengan Tuhan ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak. Di penghujung tahun 2021 ini kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Perjamuan kudus bukan hanya kita memperingati sengsara Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali, tetapi juga perjamuan kudus menjadi tanda persekutuan kita dengan Bapa di surga, diperdamaikan dengan sesama sehingga kehidupan Tuhan Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, biarlah melalui perjamuan kudus kita semakin diyakinkan bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk 1-2 menit berdoa secara pribadi. Firman Tuhan mengatakan, baiklah kita menguji diri kita sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat, bukan kutuk. 1-2 menit ini saya memberikan kesempatan Bapak Ibu berdoa. Izinkan Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang mungkin tidak berkenan, yang belum kita bereskan. Kita minta pengampunan sehingga kita dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Mari para pelayan-pelayan perjamuan kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, mengakhiri tahun 2021 ini kami boleh diteguhkan kembali dengan keyakinan bahwa Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang hidup di dalam kami, dan Kau akan memberikan kuasa kepada kami. Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu datang buka hati pikiran kami kalau ada dosa-dosa, ada hal-hal yang belum kami bereskan. Biarlah kuasa-Mu menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami boleh Tuhan menerima berkat melalui perjamuan kudus ini, dan kami boleh menjadi saluran berkat buat sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, nanti
dapat menadahkan tangan dan cawan dan hosti ini akan diberikan oleh para petugas pelayan perjamuan. Bapak Ibu, inilah tubuh Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan kepada kita kepastian untuk kehidupan yang kekal. Terimalah tubuh dan darah Tuhan ini dengan iman. Bagikan kepada sidang jemaat. Bagikan sidang jemaat. Bagikan kepada sidang jemaat. Bagikan. Sementara kita naikkan pujian sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Apakah ada yang belum dilayani? Kalau sudah, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengakhiri tahun 2021 ini kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya ketika kami mengaku segala dosa kami, Tuhan melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan ini. Dan kami boleh menerima berkat-berkat. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat beroleh penghiburan. Dan kami yakin penyertaan Tuhan menjadi bagian kami memasuki tahun 2022 mendatang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarkanlah apa yang firman Tuhan sampaikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan tangan kanan.
Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Setiap tetes darahnya menyucikan kita. Kita mau menghargainya. Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami percaya saat ini kesembuhan sudah menjadi bagian kami. Kekuatan dan penghiburan kami boleh terima menjalani hari-hari ke depan. Dan kami tahu kemenangan bersama dengan Engkau akan memampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, memasuki tahun 2022 mendatang. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, sementara nanti cawan akan dikumpulkan kembali. Diakones Desi dan Widya juga akan membagikan ayat-ayat akhir tahun ya, seperti biasa. Bapak Ibu juga bisa menadahkan tangan, nanti mereka akan memberikan ayatnya ke tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sementara saya akan menyampaikan pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Ya, Bapak Ibu, ibadah pada hari Minggu lusa ya kembali dilaksanakan secara tatap muka langsung, baik onsite pukul 7 dan yang kedua jam 9:30. Dan jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite harap mendaftar lebih dulu. Kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan tempat duduk, dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel Giamala Air yang sudah dimulai sejak pukul 7 pagi. Atau dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM jam 12.15. Yang kedua, Komisi atau Seksi Musik dan Pujian mengadakan open recruitment untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang rindu untuk melayani di bidang singers, pemain musik dan soundman. Ya, hari ini adalah hari terakhir ya. Kalau untuk Bapak Ibu untuk mendaftar, silahkan dapat mendaftar ke pengurus KMP yaitu Bapak Wendy atau Ibu Nancy. Dapat dilihat pada warta jemaat. Yang berikutnya, sebagaimana sudah disampaikan dan seperti tahun-tahun yang lalu, di penghujung tahun 2021 ini kita akan memberikan persembahan khusus sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan amplop dapat memasukkan ke gentong di belakang ya. Kita tidak taruh di depan untuk efisiensi waktu, ditaruh di belakang. Dan amplop-amplop ini dapat dikumpulkan sampai tanggal 9 Januari ya, mulai hari ini sampai 9 Januari 2022. Bapak Ibu dapat minta amplopnya yang coklat ya ke Asyir gereja, atau kalau Bapak Ibu mau mengirim dengan cara transfer, dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor ini ya, 008 392 5555 atas nama Gereja Isa Al-Masih. Dan mohon diingat untuk mencantumkan angka 22 di belakang nominalnya ya. Contoh, next. Jadi kalau Bapak Ibu akan memberi persembahan 1 juta, tulis atau
cantumkan nominalnya Rp1.022. Baik, kami juga menyampaikan bagi jemaat yang belum mendapatkan souvenir Natal, yaitu tumbler dan kalender, kami ingatkan satu souvenir ini untuk satu keluarga ya, bukan untuk satu orang. Bapak Ibu dapat minta mungkin ke panitia atau ke sekretariat Pak Iin setelah ibadah selesai. Baik, seperti biasa persembahan Bapak Ibu yang telah menerima persembahan dapat memasukkan juga di gentong yang sama setelah ibadah selesai, atau Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja tapi dengan nomor yang berbeda dengan yang tadi ya. Ini nomor rekening untuk persembahan gereja. Atau Bapak Ibu dapat mengirimkan dengan dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay dan sebagainya. Dan terakhir nanti Bapak Ibu keluar diharapkan untuk dapat tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mungkin yang sudah check in dengan Peduli Lindungi dapat check out juga dengan Peduli Lindungi. Ya, baik, itu saja. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kalau Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan amplop ucapan syukur, mari kita mau bersama-sama berdoa untuk setiap persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita boleh angkat amplop ucapan syukur kita sepanjang tahun 2021 ini atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini, sore malam hari ini, kami boleh mengikuti ibadah dengan satu keyakinan yang baru, dengan satu pengharapan Tuhan, bahwa di tengah-tengah masa sulit yang telah kami lewati, kami melihat penyertaan Tuhan. Dan kami dengan yakin dapat berkata, memasuki tahun 2022 nanti, penyertaan-Mu tetap berada bersama dengan kami. Meskipun Tuhan itu tidak menghilangkan pergumulan masalah dalam kehidupan kami, tapi kami percaya tuntunan-Mu Tuhan melewati setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan membawa Tuhan persembahan ucapan syukur kami atas segala berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang boleh kami lewati ini. Kami mau memberi dengan hati penuh ucapan syukur, dan kami percaya Tuhan ini menjadi sesuatu yang biarlah menyukakan hati-Mu Tuhan. Mungkin tidak seberapa yang kami berikan dibandingkan dengan segala kebaikan-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai persembahan ini untuk semakin Tuhan gereja-Mu membawa dampak menjadi berkat buat lingkungan, buat masyarakat, buat kota kami, bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan kiranya memimpin menyertai kami. Tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali di baik ibadah besok maupun ibadah hari Minggu Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami memasuki tahun 2022 mendatang. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, pulanglah Bapak Ibu sekalian dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian
mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah tutup tahun sudah selesai. Selamat tahun baru, dan kiranya Tuhan memberkati kita di tahun depan. Puji Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.